Bapak Ibu kasih dalam Kristus Yesus, pada kesempatan ini kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 2 ayat 11 dengan tema semua orang percaya disebut saudara. Sebelumnya kami berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas segala kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Pada hari ini kami akan mendengar firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami untuk dapat mendengar dan juga fokus sehingga kami dapat melakukan apa yang Tuhan firmankan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita baca dari Ibrani 2 ayat 11. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Bapak Ibu, kehidupan kekristenan itu unik dan luar biasa. Berbeda dengan agama atau kepercayaan lain. Apa uniknya? Semua orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau disebut pengikut Kristus, disebut bersaudara. Padahal secara biologis, kita lahir berbeda, tidak ada hubungan darah. Alkitab menyatakan bahwa setiap orang percaya adalah bagian dari anggota keluarga Tuhan. Di dalam Efesus 2 ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan anggota-anggota keluarga Allah. Betapa berharganya manusia di mata Allah. Manusia yang dicatat di banyak kitab perjanjian lama bukanlah apa-apa. Setidaknya Ayub dan pemazmur Daud pun mengakuinya. Di dalam Mazmur 143 ayat 3, demikian firman Tuhan, ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya. Kalau kita baca di dalam Ayub 7 ayat 17, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan. Namun orang yang percaya beroleh tempat yang mulia di hati Allah. Berharganya manusia dicatat pada bagian ayat sebelumnya di dalam Ibrani 2 ayat 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Keselamatan tersedia untuk manusia, untuk kita, dan bukan malaikat. Melalui karya penebusan Kristus, semua orang percaya dibawa ke dalam satu persekutuan dalam diri Kristus sendiri dengan Bapa. Karena Kristus telah menebus kita dengan darahnya sendiri. Artinya ia menganggap kita saudaranya. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara, katanya. Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya, inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Ya, itu terambil dari Ibrani 2 ayat 11 sampai 13. Kristus, sang penebus dunia, adalah saudara sulung kita. Seperti tertulis, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Itu yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 29. Karena itu Tuhan mengendaki anak-anaknya untuk hidup dalam kerukunan dan penuh kasih persaudaraan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dalam Galatia 6 ayat 2. Jangan sampai ada iri hati, dengki, atau kebencian di antara kita yang dapat menimbulkan perpecahan. Kebencian yang tak cepat diselesaikan dapat menimbulkan maut di antara kita. Sebagai saudara dan satu keluarga dalam Kristus, sepatutnya kita saling mengasihi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala apa yang Tuhan telah sampaikan. Biarlah
firman Tuhan menjadi rema bagi kami semua. Bapak Ibu terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.